Bab 96, Kenangan Baik. Keluarga lain juga mulai membicarakannya. Benar, keluarga Yuyin memiliki kebaikan dan ketuhanan. Kita, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kita pergi? Saya berjanji kepada semua orang bahwa saya tidak akan melakukan hal yang membantai keluarga lain. Adapun Tuan Tianling, dia sudah memiliki dendam terhadap saya. Keluarga afiliasi mereka, keluarga penyihir dan hantu, pernah mencoba membantai orang-orang di kota kemuliaan saya dan bersaing untuk kota kemuliaan saya. Saya telah mengesampingkan dendam antara saya dan kesampingkan masa lalu. Tapi jika kamu memulai perselisihan, aku, Nili, tidak akan pernah memaafkanmu. Mata Nili ganas dan membunuh. Kamu ingin mengancam kami, apakah menurutmu kami vegetarian? Tianling telah mengambil keputusan, tidak peduli seberapa manis kata-kata Nili, dia tidak akan pernah mempercayai omong kosong Nili, dia tidak akan pernah percaya bahwa Nili bukanlah tipe orang yang tidak peduli dengan kecurigaan masa lalu. Kipas lipat di tangan Tianling mengirimkan aliran kekuatan jiwa, dan dia menyerang Nili. Selama dia membunuhnya, dia akan mendapatkan prestise tertinggi dari keluarga aristokrat ini. Dia tidak percaya bahwa orang ini akan mampu memblokir pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik puncak setengah dewa. Dan Nili baru saja membalas serangan Tianling. Tianling melihat serangan itu datang ke arahnya, meraih pria kuat legendaris di belakangnya dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan itu. Tidak, Tuan Tianling, aku belum mau mati. Pelayan itu memohon dengan getir. Tapi serangan yang dipantulkan oleh Nili tampak hidup, kekuatan jiwa itu langsung mengenai punggung Tianling. Sialan, bajingan. Tianling tidak mati, dia tidak berdamai, dan menggunakan semua kekuatan jiwanya, menuangkannya ke kipas lipat di tangannya. Iblis kegelapan utara akan membunuh Kaisar Iblis. Monster muncul dari jiwa Tianling. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Aliran cahaya berubah dari tangan Nili, langsung mengenai lautan jiwa Tianling. Monster itu perlahan dibubarkan oleh kekuatan surga Nili, dan seluruh tubuh Tianling juga dikelilingi oleh kekuatan surga. Bola cahaya menyusut semakin kecil, dan tubuh Tianling juga menyusut. Ketika menyusut seukuran ibu jari, itu meledak dan menghilang. Melihat situasi di depan mereka, keluarga bangsawan lainnya terlalu takut untuk berbicara. Ada beberapa keluarga yang baru saja bersiap untuk melawan, tetapi mereka terdiam. Dan pelayan itu juga ketakutan dan lemas di tanah. Seluruh keluarga Beiming segera berlutut. Mereka takut Nili akan membunuh mereka semua. Patriark mereka sudah tua dan tidak lagi berurusan dengan urusan dunia. Segera Tianling juga akan mewarisi posisi kepala keluarga Beiming. Sekarang Ling sudah meninggal hari ini, keluarga Beiming tidak memiliki pemimpin. Keluarga Beiming kami bersedia mematuhi pengaturan orang dewasa. Beberapa tetua dari keluarga Beiming berkata serempak. Keluarga Linglong kami bersedia mematuhi perintah Tuan Muda. Aku juga, klan Roh Api. Kita semua bersedia mematuhi pengaturan orang dewasa. Selain dikejutkan oleh kekuatan Nili, keluarga besar mereka juga percaya bahwa orang yang begitu berani jelas bukan penjahat tercela yang dikatakan Tianling. Jika Anda ingin membunuh mereka, Anda dapat melakukannya sekarang. Dengan kekuatannya, lebih mudah daripada menginjak-injak semut sampai mati. Mengapa menunggu sampai Anda pergi ke alam lain untuk melakukannya? Mereka juga percaya bahwa di bawah kepemimpinan Tuan ini, kultivasi mereka akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan.
Oke, semuanya kembali untuk mengepak barang-barang kalian malam ini. Kami akan berangkat besok pagi. Kalian akan pergi ke alam baru, alam kekosongan naga, sekte bulu ilahi. Di mana saya berada, saya adalah penguasa sekte. Saya akan memilih beberapa orang yang baik hati dari berbagai keluarga, menjadi murid pengantar saya dan bergabung dengan Liga Iblis. Saya akan membuat mereka tumbuh dengan cepat dan menjadi pilar sekte bulu ilahi. Mulai sekarang, keluarga besar akan bekerja sama sebagai satu kesatuan, tapi siapapun yang jahat hatinya dan bekerja sama dengan musuh akan dihukum dan tidak akan pernah dimaafkan. Kita harus mematuhi ajaran patriark. Semua keluarga besar berkata serempak. Setelah perjamuan, Nili memanggil Ziyun, Duze, Gube dan yang lainnya ke ruangan untuk mendiskusikan masalah besok. Nili, kita akhirnya bisa kembali besok. Aku sedikit merindukan pria itu, Li Xingyun. Kata Lu Piao. Nili tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Kami memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan besok. Nili, apa lagi yang penting? Gubei bertanya dengan curiga. Yang lain juga menunjukkan ekspresi bingung dan menatap Nili. Besok kita akan pergi ke Heiksu, tapi sudah dekat untuk memindahkan semua orang ke Sekte Yusen. Jadi besok kita akan dibagi menjadi dua kelompok, Gubei, Gusiner, Duze, Hua Huo, Long Yuyin, Xiao Yu. Kalian berlima akan memimpin semua orang ke Sekte Bulu Ilahi, dan pertama-tama memimpin semua orang untuk menguji kekuatan mereka, akar spiritual. Zhang Ming, Wei Nan, dan Zhu Lingjun, setelah mereka bertiga pergi ke Yusenzong, mereka mulai membentuk formasi hebat Dewa Penghukum dan 10.000 setan dan roh iblis, dan formasi penakluk iblis ruang dan waktu. Ini adalah batu roh monster dari alam Wusong. Berikan pada Zhu Lingjun. Di masa lalu, jika formasi iblis penaklukan ruang waktu ditambahkan ke formasi roh iblis 10.000 pembunuh dewa, tidak peduli bagaimana para pelayan menyerang, mereka tidak akan dapat membahayakan warga kota Glory. Sekarang pertempuran sudah dekat, Shen Yuzong segera menemukan bahwa dia telah ditipu, dan ada Muyang, antek Kaisar Suci. Ziyun, Ninger, Duan Jian, Lu Piao, Xiao Sui, ikuti aku ke Heiksu. Aku tidak ingin kembali, aku ingin berada di sisimu. Long Yuyin berkata dengan sedih. Jangan khawatir, kami akan segera kembali untuk bergabung denganmu, dan aku punya hal yang lebih penting untukmu. Ada apa? Long Yuyin bertanya. Saat kamu kembali kali ini, kamu juga akan mengganti semua latihan tingkat rendah dari Akademi Tianling. Artinya latihan ini juga akan diserahkan kepadamu, serta beberapa batu roh dan esensi batu roh. Akademi Tianling tidak dapat menampung begitu banyak orang, dan mereka berkultivasi pada saat yang sama, juga kekurangan sumber daya. Sekarang kita perlu membangun kembali perguruan tinggi dan mengatur semua orang untuk berlatih. Bagaimana dengan nama akademi? Long Yuyin bertanya. Nili berpikir sejenak, sebut saja Akademi Changxing. Oke, aku akan menunggumu kembali. Nah, sekarang semuanya kembali dan bersiap. Semua orang mengangguk. Nili telah pergi ke alam neter untuk membuka pintu ke alam kekosongan naga. 2 jam kemudian, di kamar, Long Yuyin dan Xiao Yu sudah tertidur lelap. Dan Ziyun hanya menatap kosong keluar jendela. Ziyun, ada apa? Ninger tiba-tiba muncul di belakang Ziyun. Ziyun menghela napas. Apakah kita benar-benar meninggalkan tempat kita dibesarkan?
Ada begitu banyak kenangan indah di sini bagi saya enggan untuk pergi. Ninger memeluk Ziyun dengan erat, kami tidak bisa menahan diri. Glory City sekarang dalam bahaya. Kita masih sangat lemah. Setiap kali musuh besar datang, kita hanya bisa menjadi beban Nili. Dia harus melindungi begitu banyak dari kita, jadi kita lemah. Tidak ada seorang pun di kota Glory yang bersedia meninggalkan tempat di mana kita dibesarkan, tetapi hanya ketika kita mencapai alam kekosongan naga kita dapat meningkatkan kultivasi kita lebih cepat dan membantu Nili alih-alih membiarkan dia bertarung sendirian setiap saat. Tidak peduli betapa kita merindukannya, kita akan pergi. Simpan kenangan indah di hatimu selamanya. Bagiku, selama ada Nili, itu adalah rumah. Ziyun mengangguk, dan mereka berdua berpegangan tangan dan meringkuk bersama, memandangi bulan di luar jendela. Bulan begitu terang, begitu bulat. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.